Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel SMKPGRI 1 Gantar dan selamat bergabung di SMKPGRI 1 Gantar untuk siswa-siswiku tercinta di semester 1 pada tahun ajaran 2020 dan 2021. Meskipun keadaan kita sekarang terhambat oleh virus yang sedang mewabah, mudah-mudahan kita selalu semangat untuk belajar. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Epi Nurjana SPD. Di sini saya akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 OTKP 1 dan 12 OTKP 2. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembelajaran, yaitu kita akan belajar mengenai cerita sejarah. Apa sih cerita sejarah itu? Cerita sejarah, untuk mengidentifikasi informasi dalam cerita sejarah, kita harus tahu dulu apa itu cerita sejarah. Cerita sejarah adalah karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan. Peristiwa itu benar-benar terjadi atau sejarah atau berupa hayalan seperti novel, roman, dan sejenisnya. Cerita sejarah ini yaitu berupa fiktif atau bohong, kemungkinan besar ya. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi cerita sejarah, yaitu terbagi menjadi 2, berdasarkan peristiwa dan berdasarkan tujuan. Berdasarkan peristiwa, cerita sejarah dapat diidentifikasi menjadi 2, yaitu cerita sejarah yang benar-benar terjadi dan cerita sejarah yang berupa hayalan seperti cerpen, novel, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua ada berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan ini, cerita sejarah dapat diidentifikasi menjadi 2, yaitu cerita sejarah ekspositoris, yang artinya cerita ini bertujuan memperluas pengetahuan pembaca. Tahapan-tahapan dalam suatu proses disampaikan menggunakan bahasa yang informatif dengan titik berat pada penggunaan kata denotatif. Kemudian yang kedua yaitu cerita sejarah sugestif. Cerita sejarah ini bertujuan merangsang daya hayal pembaca. Tujuan utamanya adalah memberi makna atas peristiwa atau kejadian sebagai suatu pengalaman. Bahasa yang digunakan lebih condong ke bahasa kiasan dengan menggunakan kata-kata konotatif. Nah, selanjutnya yaitu menurut R. Moh-Ali, sejarah adalah rangkaian keseluruhan peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Banyak manfaat yang dapat kamu peroleh dengan mempelajari sejarah. Di sini Ibu akan menjelaskan 4 manfaat dari mempelajari cerita sejarah menurut Nugroho Noto Susanto. Yang pertama ada fungsi rekreatif. Apa itu fungsi rekreatif? Yaitu sejarah dapat memberikan perasaan senang atau gembira kepada penikmatnya atau kepada pembacanya. Itu arti dari rekreatif. Arti dari inspiratif yaitu dengan mempelajari sejarah, kamu bisa mengembangkan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas demi berlangsung hidup, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik lagi.
Kemudian yang ketiga yaitu fungsi instruktif. Artinya, sejarah dapat dijadikan alat bantu pembelajaran, dengan kata lain, dengan menjelaskan materi ajar secara naratif dan kronologis. Sejarah dapat berperan sebagai alat untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada subjek belajar agar materi belajar mudah dimengerti. Yang keempat yaitu fungsi edukatif. Artinya, nilai-nilai sejarah dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar menjadi pribadi yang arif dan bijaksana. Dari keempat fungsi mempelajari sejarah, ini semua dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari agar kita lebih kreatif, lebih inovatif, dan kita akan mempunyai wawasan yang lebih luas lagi. Berdasarkan uraian-uraian ini, pengertian sejarah dapat berupa bentuk teks prosa yang berisi sejarah mengenai kejadian tertentu dan bentuk teks naratif atau fiktif yang menggambarkan kehidupan manusia pada masa tertentu. Pada intinya, teks sejarah tidak dapat lepas dari potret masyarakat tertentu yang mengandung banyak informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ada struktur cerita sejarah. Struktur cerita sejarah terbagi menjadi 4, yaitu orientasi, komplikasi, solusi, dan reorientasi. Apa sih orientasi tersebut? Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang terjadinya peristiwa. Biasanya, orientasi tersebut ini berada di awal cerita. Itu biasanya karena untuk mengembangkan suatu cerita. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi adalah kondisi mulai timbul konflik antara tokoh utama dan tokoh yang lain. Konflik itu perlahan-lahan menanjak sampai klimaks. Komplikasi dapat diartikan yaitu sebagai tangga masuknya ke dalam sebuah cerita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada solusi. Solusi merupakan kondisi konflik yang mulai menurun dan mengarah pada tuntunan terhadap suatu hal, terutama dari perilaku utama. Pada bagian ini, pelan-pelan tiap pihak atau pelaku menyadari perannya hingga mengarah pada permusyawarahan. Artinya, solusi di sini dalam cerita tersebut akan menurun, yang tadinya di dalam komplikasi sangat memuncak masalahnya kemudian masuk ke dalam solusi, yaitu permasalahannya mulai menurun dan akan ada solusinya dari permasalahan tersebut. Yang keempat yaitu ada reorientasi. Reorientasi biasanya berisi opini atau komentar penulis tentang peristiwa yang diceritakan di dalam teks. Reorientasi terkadang memuaskan pembaca, terkadang mengecewakan atau bahkan menyisakan pertanyaan. Seperti itu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan, hubungkan pada komentar di bawah cerita video ini. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.